Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Baper Bincang Bareng Pelajar. Bersama saya Nurlia, siswi SMA Negeri 4 Sidrap, yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa kita sedang berada di bulan Agustus atau yang identik dengan situasi perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Rasa nasionalisme kita hari ini rasanya seperti diuji, karena sedikit demi sedikit rasa nasionalisme generasi muda mulai pudar. Tetapi sebagai bangsa yang berhasil merdeka melawan penjajah yang telah mengorbankan jiwa raga para pahlawan kita, semestinya rasa nasionalisme kita berlandaskan oleh tekad dan semangat berupaya untuk mencintai tanah air kita sendiri. Karena rasa nasionalisme itu tentunya berkaitan erat dengan bangsa Indonesia, maka harus terus dipertahankan sebagai nilai budaya agar bangsa Indonesia tidak menjadi bangsa yang terombang-ambing di atas arus globalisasi di era digital saat ini. Nah, berbicara mengenai nasionalisme remaja di era digital saat ini, kebetulan banget nih di episode ini kita kedatangan salah satu tenaga pendidik, tenaga pengajar di SMA Negeri 4 Sidrap. Kita sambut Ibu Dr. Anda Maraulam MMPD. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah berkenan hadir menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Baik, alhamdulillah baik. Nah, jadi teman-teman, topik pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai nasionalisme remaja di era digital. Tapi sebelum kita memasuki inti dari pembicaraan kita pada hari ini, baiknya nih kita kenalan dulu dengan narasumber kita pada hari ini. Silahkan Ibu untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman online di luar sana yang mungkin sedang menonton podcast kita. Silahkan Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Anda Maraulam MMPD. Saya adalah orang Wajo. Kemudian alamat saya tinggal di Jalan Poros Pare, Rapang, Kabupaten Sidrap. Saya tinggal di Sidrap sudah hampir 20 tahun. Ya, kebetulan saya kawin dengan orang Sidrap, maka saya sudah menetap di Sidrap sekarang. Ya, jadi bolehlah kita melalui kesempatan ini kita kenal-kenal. Kemudian alamatnya sudah jelas tadi, Jalan Poros Pare, tepatnya sebelah selatan Apotek Benteng Parma. Oke, terima kasih Ibu. Nah, Ibu ini juga sebagai guru mata pelajaran pendidikan keluarga negaraan, benar ya Ibu? Betul. Nah, jadi sangat relevan dengan topik kita pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke topik nih Bu, boleh tidak Bu diceritakan nih, apa sih alasan Ibu menjadi seorang guru atau menjadi tenaga pengajar? Ya, oke. Sangat menarik sekali pertanyaannya. Awalnya nih ya, saya ini sebenarnya tertarik juga sih jadi guru. Makanya saya sekolah di sekolah keguruan. Ya, kenapa? Karena saya menganggap bahwa guru itu adalah panutan dunia akhirat, kehidupannya ada. Ya. Kemudian pendek saya pikir bahwa guru itu adalah, kalau bagi perempuan itu sangat tepat sekali, karena dia adalah sebagai ibu dari anak-anaknya untuk mendidik ke depan. Kemudian pendamping dari suami tentunya. Ya, oke. Masya Allah, luar biasa jawabannya Ibu ya. Jadi topik kita hari ini adalah nasionalisme remaja di era digital nih. Ya. Tapi Ibu, sebenarnya nasionalisme itu apa sih? Ya, sangat menarik sekali. Tema adalah nasionalisme remaja di era digital. Kalau kita berbicara tentang nasionalisme,
sebenarnya itu nasionalisme adalah semangat kebangsaan ya. Jadi ada sikap mental, ada perilaku yang kita mau tonjolkan di sini, yang kita mau tampilkan, yang menunjukkan loyalitas kita kepada bangsa kita, ya. Sehingga nasionalisme itu bisa kita lihat dengan adanya perilaku seorang bangsa yang bisa mencintai tanah airnya, ya, yang memiliki sikap rela berkorban demi bangsanya, ya. Saya kira. Baik Ibu, jadi itu tadi pengertian nasionalisme atau bisa kita sebut loyalitas terhadap tanah air. Betul Ibu begitu ya? Oke, mengapa nih Bu? Rasa nasionalisme itu sangat penting sih untuk dikembangkan oleh generasi milenial saat ini. Ya, menarik ya. Sangat bagus juga pertanyaannya nih. Nasionalisme punya alasan penting kenapa harus dikembangkan di era digital saat ini. Karena nasionalisme itu adalah satu semangat yang sangat dibutuhkan oleh bangsa, ya. Kalau suatu bangsa nasionalismenya bagus, semangatnya bagus, ya, untuk bangsanya, maka pertanda bahwa bangsa dan negara itu akan maju ke depan. Nah, akan tetapi satu dilematis bahwa sekarang ini ada era globalisasi, maka itu seakan-akan memudar ya. Nah, sehingga itulah alasan mengapa penting nasionalisme harus kita kembangkan. Kemudian nasionalisme itu bisa mengantarkan suatu bangsa menjadi lebih kuat, karena kita ini adalah bangsa yang memiliki kemajemukan, berbagai macam perbedaan, maka disitulah sangat dipentingkan atau sangat diperlukan adanya nasionalisme yang mampu mempersatukan bangsa ini untuk menghadapi secara bersama-sama era digital ini. Baik, nah tadi Ibu sempat menyinggung nih, katanya sekarang generasi milenial itu rasa nasionalismenya sudah agak memudar nih. Ya. Nah, bagaimana sih Bu pandangan Ibu melihat kondisi sekarang ini yang seperti itu? Ya, bagus. Pandangan saya tentang adanya semangat nasionalisme pada remaja pada saat ini, ya tidak bisa kita pungkiri memang agak menurun. Itu diakibatkan adanya era globalisasi, ya, sehingga sekarang ada PR bagi kita sebagai generasi muda, bagaimana caranya supaya nasionalisme itu tetap terpelihara dengan baik. Ya, sekalipun kita berada di era digital sekarang, seandainya ya era digital itu kita memanfaatkan dengan bagus, maka generasi ini juga lebih bagus. Ya, hanya saja ya di sisi lain ada yang memanfaatkan ke arah yang negatif. Ya, nah, sehingga nasionalisme di era digital ini kita harus menghadapi dengan baik. Kemudian ada beberapa cara loh untuk tetap mempertahankan nasionalisme di era digital ini. Aduh, apa tuh caranya? Ya, yang pertama kita harus melakukan napak tilas panjang. Dalam hal ini siswa, terutama di kalangan tingkat SMA ya, kita melakukan kunjungan ke daerah atau tempat museum, ya, tempat bersejarah, tempatnya dulu para pahlawan untuk melakukan pertahanan di situ. Kemudian yang kedua, kita akan mempertahankan atau kita memperkenalkan budaya bangsa kita melalui study tour atau studi wisata. Artinya apa? Kita melakukan studi wisata atau studi tour ini jangan hanya datang ke sana untuk membuang-buang waktu, membuang-buang uang, akan tetapi kita mengambil pembelajaran yang sangat terbesar bahwa bagaimana budayanya daerah di sana, kemudian kita kembangkan menjadi budaya yang besar atau budaya nasional. Ya, ya. Jadi kemudian
Karena saya selaku guru PPKN ya, Ayo. jadi tentunya kita harus menggalakkan pembelajaran PPKN secara menggairahkan, gitu ya. Kemudian yang keempat, tentunya bagi saya nih ya, menurut saya pemutaran film dan lagu-lagu, terutama lagu perjuangan, film perjuangan, itu bisa salah satu cara untuk membangkitkan gairah atau semangat nasionalisme siswa-siswi kita. Ya, saya kira cukup. Oke, baik. Tadi kan Ibu berbicara mengenai cara meningkatkan nasionalisme khususnya di lingkungan sekolah. Ya. Kalau misalnya Bu menerapkan nasionalisme dari lingkungan rumah, Ya. karena katanya kan rumah itu adalah tempat belajarnya anak-anak juga selain di lingkungan Ya. sekolah. Apalagi kan kalau di sekolah cuma paling 8 atau sampai berapa jam di sekolah, paling lama waktunya di rumah. Ya. Jadi kalau di rumah itu Bu gimana sih cara tetap meningkatkan rasa nasionalisme dimulai dari sikap atau perilaku di rumah? Ya, oke, bagus, menarik sekali ya pertanyaannya semua. Oke, jadi nasionalisme di lingkungan keluarga atau di lingkungan di rumah terutama itu harus ada keteladanan dari orang tua, ya. Jadi keteladanan sangat menumbuhkan gairah seorang anak, semangat seorang anak, karena anak-anak itu atau siswa itu adalah guru terbesarnya kadang-kadang hanya mencontoh, cepat sekali itu, ya. Di samping itu tentu ada pembinaan dari orang tua, bagaimana sesungguhnya yang harus kita lakukan dalam pergaulan, baik itu dalam pergaulan di masyarakat maupun pergaulan di dalam berbangsa dan bernegara. Kita harus solider dengan orang lain, kita harus toleransi dengan orang lain, ya. Jangan selalu punya tinggi, nanti orang lain lah yang menilai kita yang terbaik. Oke, saya kira cukup. Oke, jadi di tahun ini kan sudah 77 tahun nih Bu Indonesia Ya. merdeka. Betul, Masya Allah. Masya Allah. Nah Bu, bagaimana sih Ibu melihat perkembangan pendidikan kita sejauh ini? Ya, oke. Kalau kita berbicara perkembangan pendidikan sudah 77 tahun sampai detik ini, ya alhamdulillah selalu ada upaya pemerintah dilakukan untuk tetap bagaimana pendidikan kita di Indonesia, ya terutama di tingkat pendidikan SMA, ya bagaimana caranya supaya tetap bisa mengalami peningkatan, kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di luar sana, ya. Jadi ada program pemerintah termasuk sekarang itu ada G20 ya, Group of 20, ya. Jadi di situ ada beberapa negara yang diundang, tentu ada perbandingan di situ. Ada beberapa negara yang tergabung di dalam, tentu ada perbandingan bagaimana pendidikan antara negara kita dengan negara lain. Nah, maka dengan demikian, dengan dasar G20 ini atau Group of 20 ini, maka Menteri Pendidikan sekarang, Kemendikbudristek maksud saya, melakukan atau memberlakukan kurikulum merdeka bagi siswa, ya. Terlebih-lebih lagi adalah memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada guru untuk mengajar. Jadi istilahnya di sini kurikulum merdeka dan platform merdeka, ya. Oke, salah satunya program baru pemerintah itu yang Smart School ya, Yang di Smart School, betul sekali. Nah, sebagai saya sendiri sebagai yang mengalami Smart School itu ternyata sangat membantu karena kita bisa mengenal teman-teman dari sekolah lain juga. Kita bisa melihat, oh ternyata seperti ini cara belajarnya orang di sekolah lain, begini kondisi sekolah lain. Sangat membantu. Ya. Jadi dengan saya tambahkan sedikit ya. Jadi dengan adanya era digital ini, sebenarnya kalau kita memanfaatkan dengan bagus, justru terbuka luas untuk kita bagaimana kita sharing dengan sekolah lain di luar sana.
sekalipun itu adanya di luar negeri, ya, jadi tidak ada batas lagi. Nah, makanya pesan saya selaku guru PPKN, tetaplah pupuk semangat nasionalisme kita sehingga bangsa kita, negara kita menjadi maju. Kemudian Anda tentunya ya, selaku generasi muda, di pundakmulah harapan bangsa. Maka perjuangkan bangsa ini, perjuangkan negara ini, supaya bangsa ini menjadi lebih besar dan negara kita menjadi lebih maju. Baik. Nah, gimana nih pembicaraan kita hari ini? Sangat seru ya Bu ya. Nah, jadi sebagai kesimpulannya teman-teman, untuk kita sebagai generasi muda, kita adalah tongkat estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Karena kita yang akan membawa dan menentukan masa depan bangsa kita ke depannya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kita sebagai generasi muda harus punya cita-cita dan tujuan yang jelas ke arah mana kita akan membawa Indonesia ke depannya. Apalagi sudah di era digital saat ini. Jangan sampai dunia teknologi itu merusak rasa nasionalisme kita hanya karena kita terlalu terombang-ambing di atas arus globalisasi. Nah, seperti itu. Jadi, sekian podcast kita untuk hari ini. Terima kasih kepada Ibu, informasinya Ibu sangat memotivasi, memotivasi kita semua. Untuk teman-teman online di luar sana, jangan lupa saksikan Baper Bincang Bareng Pelajar di episode selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang informatif dan juga memotivasi. Sekian podcast kita hari ini. Don't forget to like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Terima kasih.